Kekuatan cinta akan memunculkan keberanian yang terkadang sulit dinalar logika. Niki mengalami hal itu kala hatinya didesak rasa rindu, sekaligus keinginan untuk menjurai lamaran buat kekasihnya. Betapa nekatnya Niki kala mendatangi Lisa dan melamarnya di Okinawa, Jepang, saat runner-up putri Indonesia itu tengah berlaga mewakili Indonesia di tingkat dunia. Emang kamu mau jadi ibunya anak-anak aku? Akhirnya sih nanya. Iya, mau 4. Anaknya 4. Baik. Ayo udah, nyumpahin udah. Kak, habis waktu tet. Nggak mau. Kalau kamu nikah sama aku, Mau? Apa itu? bukan. Bukan. Dia kan Putri Indonesia 2011, ya kan. Nah, di 2012 dia harus mengikuti ajang Miss Internasional karena dia runner up Putri Indonesia di Jepang, Okinawa pada saat itu. Dia berangkat duluan ke sana. Ya, kita cuma bisa Skype-Skypean kan. Cuma saya sudah ada planning, saya mau ngelamar. Gitu. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya, yang waktu itu Lisa udah di sana, saya jemput orang tua saya dari Australia, yang waktu itu yang jemput om saya, jadi om sama saya jemput orang tua saya. On the way perjalanan balik dari bandara ke rumah, saya ngomong, saya mau menikah gitu. Sama siapa? Karena selama ini kayak ya kalau bisa seiman gitu. Sama Liza gitu. Terus mau ngelamarnya kapan gitu, karena maksudnya udah tahu kan seiman, dan orang tua sebenarnya belum tahu persis seperti apa orangnya gitu. Ya udah, kalau memang udah mantap, yakin, udah sekarang juga beli cincin. Jadi nggak langsung pulang ke rumah pada saat itu, beli cincin. Besoknya saya berangkat ke Okinawa. Nggak nyangka juga dia datang tiba-tiba, waduh, di depan lift kan. Sama sekali nggak ada pikiran, nggak ada firasat apapun juga nggak ada, karena sebelumnya pun Niki memang udah bilang aku besok syuting pagi dari jam 6 pagi, sedangkan aku udah bangun itu dari jam 4 sebenarnya. Aku teleponnya kok nggak bisa gitu kan. Oh ya udah, mungkin udah berangkat. Aku juga telepon penjaga rumahnya Niki, oh udah berangkat syuting mbak. Oh ya udah, berarti ya udah. Aku sampai kok malam nggak ada kabar, apa ya handphonenya mati gitu kan. Ternyata pergi ke Jepang, ke Okinawa. Sama sekali ya surprise dan seneng sih. Pasti orang punya kelebihan dan kekurangan, ya saling ngisi di situ. Mungkin Niki kurang apa, diisi sama si Lisa, ntar Lisa kurang apa, diisi sama Niki gitu. Di dalam pikiran saya adalah kalau Lisa menang, saya nggak jadi ngelamar, karena dia harus melanjutkan karirnya, gitu. Dan ternyata yang menang ya dari Jepang sendiri. Akhirnya ya itu memantapkan saya untuk melamar dia di Okinawa. Lamaran di Okinawa, Jepang tadi menjadi bab terindah, sekaligus bab penutup dalam buku Cinta Lisa dan Niki Tirta. Keduanya sepakat untuk memulai babak baru dalam tangga cinta, yakni menjadi sepasang suami istri. Pacaran prosesnya 6 bulan, sampai akhirnya saya ngelamar dan langsung menikah. Ya itu proses yang cukup intens karena hampir setiap hari ketemu, walaupun beda tempat tinggalnya ya, cuman saya selalu sempetin untuk ketemu walaupun saya juga syuting. Yang membuat saya semakin hari semakin yakin kalau saya mau ngelamar dia gitu. Yang membuat saya suka adalah dia suka anak kecil. Itu udah cukup lah buat saya untuk ke step yang lebih serius gitu, karena saya juga udah waktu itu masih 29 kan gitu. Kayaknya harus cari pasangan nih untuk menikah. Kekuatan cinta pula yang akhirnya membawa Niki dan Lisa ke altar suci untuk saling berjanji seia sekata dalam suka dan duka. 10 hari usai lamaran, keduanya menikah pada 8 November 2012. Di saat Lisa masih berusia 21 tahun, terpaut 8 tahun lebih muda dari sang pria. Jadi habis dari ngelamar,
Niki, saya pulang ke Malang. Setelah dari situ Niki ikut juga ke Malang, langsung ketemuan, minta langsung ke papa, dan kebetulan mami papinya Niki juga lagi ada di Jakarta, dan itu langsung nyusul ke Malang. Dan kebetulan ada oma juga, omanya Niki juga datang ke Malang. Jadi keluarga besar langsung istilahnya dikalungin, diminta gitu anaknya. Setelah dari situ minta tanggal cantik. Kita udah setuju awal 12-12, dan ternyata kurang baik kurang baik, dalam arti kurang baiknya bulannya baik tapi tanggalnya nggak baik. Dan dihitung-hitung juga dari tanggal lahir kita berdua gitu. Tanggal itu kurang baik. Iya, dan ternyata di telepon ada yang baik tahun depan, tapi tahun depan nggak bisa. Tanya lagi, kapan baiknya? Tanggal 8 November 2012, which is itu 10 hari lagi setelah keluarga kita semua ngumpul. Ini tuh ya, wow. Udah masing-masing kerjain tugas masing-masing. Ada yang nyari gaun, ada yang nyari ini, booking tempat, kue nikah, ya which is emang sebenarnya cuma pemberkatan pada saat itu ya. Kekuatan cintalah yang membawa mereka ke lembah penuh ujian ini, dan tak perlu ada tanya, sebab pernikahan adalah menyatukan dua beda menjadi satu. Memang aku udah nyaman, udah percaya, dan aku bukannya punya prinsip sih, punya pemikiran dalam arti kalau memang sudah ada yang meminta atau bahkan bahasanya jodohnya udah ada, kenapa harus ditolak? Dalam arti ditolak kalau penting kita udah serah, kita sudah punya ikatan yang baik dan kuat, kenapa harus nunggu lagi? Karena belum tentu, karena mungkin ada beberapa cowok yang prinsipnya ngelamar sekarang dan dibilang cowoknya antar aja 3 tahun kemudian belum tentu bakalan diminta lagi. Penyesuaian itu yang sampai sekarang itu membuat kita malah jadi lebih justru semakin seru. Ya bersyukur banget walaupun pacarannya sebentar, tapi ternyata ada hikmah positifnya. Positifnya adalah ya masih seperti pacaran sampai sekarang, even udah punya anak. Selamat untuk Niki dan Lisa, selamat menempuh hidup baru, semoga sukses dan damai sejahtera. Amin. Pohon cinta yang disemai pada akhirnya memunculkan ranum buah kasih sayang dalam wujud si buah hati. Di masa penantian inilah Niki dan Lisa berdegup hati menantikan datangnya titipan ilahi. Mereka begitu merindu momongan hingga memunculkan kisah lucu tentang Niki dan Lisa yang berharap segera menjadi ayah dan ibu. Kan kita berharap banget langsung punya anak nih gitu. Buru-buru aja dong gitu. Nah, jadi baru 3 hari menikah langsung beli test pack. Tes kan. Kan namanya juga, kan nggak tahu dari suka anak kecil kan. 3 hari beli test pack, sedih banget rasanya. Oh, kok masih negatif? Lisa sampai nangis. Tadi mikir-mikir salah juga sih, ada keterangannya kan di test packnya kapan. Seminggu setelah nikah, tes lagi negatif, sedih lagi. Sedih, bener-bener sedihnya tuh yang sedih kayak ngeriuh gitu. Iya. Dan ternyata aku udah deh, ntar deh kalau misalkan memang kalau belum datang bulan, aku coba tes lagi. 3 hari setelah pulang dari Malang ke Jakarta, aku coba tes. Ternyata positif. Itu pun masih remang-remang. Cerita bahagia itu akhirnya tiba saat tangis bayi yang didamba hadir ke dunia pada 27 Juli 2013 lalu. Ditasbihkan dengan nama Nara Elina Tirta Jaya yang bermakna anak pertama yang bercahaya dan berjiwa bersih mengalir seperti air. Hadirnya Nara adalah berkah yang ternilai yang menghiasi rumah tangga mereka. Justru yang membuat saya merasa benar-benar menjadi bapak adalah prosesnya. Ketika membesarkan, semakin dewasa, semakin dia mengerti kita, semakin ketika dia mengenal orang, dia digendong sama orang lain, nangis maunya digendong kita gitu. Itu proses yang benar-benar membuat saya, wah saya benar-benar jadi dedinya nih. Jujur, tulus, sederhana. Karena itulah acting. Kalau itu jelas, jujur, tulus, sederhananya jelas, maka akan besar, orang itu akan besar. Untuk cita-cita kita nggak pernah maksain mau jadi seperti apa, terserah kembali sama Elina, mau jadi seperti bundanya atau mau jadi seperti dedinya atau menjadi yang lain gitu. Yang jelas selama itu baik kita dukung. Kita nggak mau terlalu kaku kali ya, kitanya juga pengennya tetap
bagaimana caranya orang tua juga sahabat, bisa sharing apa, tapi dalam arti kita juga punya pattern-pattern yang memang harus dilakukan sama anak. Dalam arti kita ini bukan mengkeraskan anak kita seperti apa, tapi membimbing ya. Jadi ya sambil belajar, bertanya, karena kan prakteknya tuh nggak segampang teorinya. Jadi sampai sekarang sih kita juga masih nanya-nanya, kita berdua masih sepakat nanti seperti ini ya kira-kira. Kakek nenek di luar kan masih pegangan tangan, masih mesra, masih sayang satu sama lain. Jadi kalau bisa